Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 6 subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 3 dan 4. Silakan buka buku paketnya, buku paket tema 6-nya. Siapkan pensil dan penghapusnya. Baik, kita akan belajar pembelajaran 3. Sekarang perhatikan, di sini ada gambar. Ya, perhatikan gambarnya. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, ini akibatnya bila kita malas membersihkan rumah. Sekarang, apa yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Nah, tentunya kita harus membersihkannya setiap hari agar rumah nyaman ditempati dan tidak kotor. Baik, sekarang kita akan mengamati gambar di bawah ini. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Sekarang beri tanda checklist pada gambar kebiasaan yang baik dan beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Silakan anak-anak perhatikan gambarnya, lalu beri tanda di bawah gambarnya mana yang termasuk kebiasaan baik dan mana yang kebiasaan tidak baik. Silahkan isi. Baik, kita akan berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susun menjadi ungkapan petunjuk. Contoh. Sampah tempatnya pada buanglah. Disusun menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang perhatikan nomor 1. Bu akan kasih contoh. Gunakan sabun saat tangan gunakan cuci. Gunakan sabun saat cuci tangan. Silakan anak-anak isi kartu-kartu di bawah ini menjadi ungkapan petunjuk. Nomor 2. Disapu hari lantai setiap harus. Menjadi lantai harus disapu setiap hari. Silakan anak-anak isi, begitupun seterusnya sampai nomor 5. Silakan anak-anak susun kartu katanya. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu. Ibu, Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam. Kemudian Dayu, baik Bu,
Aku akan mencoba menghitungnya. Dayu, piring yang digunakan ada 35. Piring ibu ada 24. Ibu, coba tentukan berapa piring pinjaman. Dayu, dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu. Ibu, benar sekali, Dayu. Baik, di sini ada cara menemukan jawabannya. Satu balok ini berisi 10. Jika tadi kita ibaratkan piring ini ada 35, berarti kita harus menghitungnya sebanyak 35. Berarti ini 10 tambah 10 tambah 10, kemudian ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, setelah itu kita akan kurangkan dengan 24. Caranya adalah dengan mengurangkan, ini 10 ya, 10, 20, kemudian kita silang lagi 4. 1, 2, 3, 4. Tadi 35 dikurangi 24, hasilnya satu susun ini isinya 10, kemudian tadi sisanya 1, jadi 11. Banyak piring pinjaman adalah 35 dikurangi 24, hasilnya adalah 11. Perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini. Baik, perhatikan ini ada kalimat matematika. Ya, di sini perhatikan. Ada kalimat matematikanya. Ini ada 35. Kemudian ini ada 24. 3 sebagai puluhan dan 5 sebagai satuan. 2 sebagai puluhan dan 4 sebagai satuan. 24. Ya, kemudian kita akan menguranginya. Mulai dari belakang. 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Kemudian 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Jadi 35 dikurangi 24, hasilnya adalah 11. Kemudian bagaimana menghitung 28 dikurangi 12? Nah, kita akan membuat 28 balok dulu. Kita hitung seperti yang kita tahu, satu susunnya ada 10, 10, 20. Sekarang kita tambah ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sudah ada 28 balok, kemudian dikurangi 12. Kita kurangi 12, berarti 12 itu 1 dan 2. Berarti 10, ini 10, kemudian kita silang satuannya 2. 1, 2. Ini sudah kita silang. Tadi jumlahnya ada 28 dikurangi 12. Mari kita lihat penulisan kalimat matematikanya. Kita akan melihat. Di sini ada 28 dikurangi 12. 28. Perhatikan, 2-nya sebagai puluhan ditambah 8 sebagai satuan.
Kemudian di sini ada 12, satunya sebagai puluhan dan duanya sebagai satuan. Baik, jika sudah tersusun seperti ini, kita kurangi dari yang belakang terlebih dahulu. 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Jadi 28 dikurangi 12 adalah 16. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut. Di sini ada nomor 1 sampai 5. Silakan anak-anak kerjakan seperti contoh yang telah diajarkan sebelumnya. Jika anak-anak kesulitan, boleh menggunakan sempoa atau dengan menggunakan lidi untuk mempermudah perhitungannya. Sekarang lihat pembelajaran 4. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan, meskipun tampak mudah namun melakukannya harus benar. Mereka minta bantuan Ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling ke depan. Pertama-tama, Ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut urutan gerakan guling ke depan. Urutannya perhatikan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut. 1. Petunjuknya, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Tanggapannya adalah, baiklah, saya akan membersihkannya dengan menggunakan lap basah. Silakan anak-anak isi dari nomor 1 sampai nomor 5. Baca terlebih dahulu petunjuknya, kemudian berikan tanggapan atas petunjuk yang sudah diberikan. Sekarang selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Baik, di sini ada alat musik yang namanya marakas dan alat musik yang namanya rebana. Cara memainkan marakas yaitu dengan cara digoyang. Goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Jika menggoyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Kemudian untuk rebana, perhatikan. Pukul rebana dengan bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Kemudian pukul rebana bagian pinggir, lihat nih pinggirnya, dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Jadi untuk menghasilkan bunyi kuat ada triknya. Kalau marakas dengan kita menggoyangkan marakas secara kuat, maka yang keluar adalah bunyi yang kuat. Jika kita menggoyangkan dengan lemah, maka akan menghasilkan bunyi yang lemah. Begitupun rebana. Rebana akan
menghasilkan bunyi yang kuat jika yang dipukul adalah bagian tengahnya. Perhatikan, ini bagian tengahnya yang dipukul. Dan untuk menghasilkan bunyi yang lemah adalah pinggirnya yang dipukul. Anak-anak bisa menggunakan alat musik yang ada di rumah. Silakan gunakan alat musik yang ada di rumah untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.